siapa? Mohon maaf sebelumnya, saya di sini sebagai sebelum pelaksanaan nanti coaching modul 2.3 nanti, saya selaku sebagai observer, nanti panjenengan sebagai coach ya. Kemudian yang bertindak sebagai coaching nanti ada pagi. Sebelum memulai praktik coaching ini, ada beberapa pertanyaan untuk mengisi instrumen. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dengan Anda tingkatkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin mendengarkan dengan rasa. Bagaimana saya bisa mendengarkan aktif sebagai seorang pendengar dari tahapan rasa itu dan praktek coaching nanti. Jadi yang dengan tingkatkan itu fokus pada meningkatkan rasa. Untuk yang kedua, tahapan yang ingin dengan daripada alur coaching Tirta ini apa? Saya akan lebih fokus pada rencana aksi, Pak, karena dari tujuan kemudian identifikasi itu tidak akan lebih lengkap apabila dengan rencana aksi, Pak. Jadi dengan rencana aksi kita bisa menggali ide-ide kreatif dari kunci untuk menyelesaikan masalahnya. Dari kegiatan coaching nanti, yang menjadi indikator keberhasilan bagi Anda sebagai coach itu apa? Indikator keberhasilan saya sebagai coach ketika saya bisa hadir dengan penuh, bisa mendengarkan dengan rasa, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu untuk saya sendiri sebagai coach, itu indikator keberhasilannya. Dan dengan itu saya harapkan kunci bisa mengambil keputusan atau tindakan atas penyelesaian masalah yang dihadapi. Gitu, Pak. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaannya, Pak. Monggo silakan dilanjut untuk kegiatan coachingnya. Selamat melaksanakan tugas. Baik, terima kasih, Pak Anang. Oh ya. Selamat datang, Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Di. Ada keperluan apa, Pak Budi? Tampaknya agak ada masalah dari saya lihat wajahnya. Begini Pak Di, saya ini kan kepala sekolah baru di tempat sekarang. Saya itu akan mengadakan supervisi akademik yang hubungannya dengan perangkat pembelajaran dari guru-guru saya. Ternyata saya panggil itu Bapak Ibu guru itu kayaknya ada rasa ketakutan mereka. Kemudian ada guru saya bertanya, Pak, yang dipersiapkan apa? Ya saya jawab perangkat pembelajaran, buku dan lain sebagainya. Ya, maksud dari Pak Budi bertemu dengan saya, kita berbincang ini kira-kira apa nanti tujuannya, Pak Budi? Ya saya ingin sharing untuk mengatasi permasalahan saya bersama Bapak Ibu guru saya itu bagaimana ya? Karena perangkat pembelajaran kan tetap diperlukan bagi mereka. Ya. Hubungannya dengan saya itu mengetahui kompetensi Bapak Ibu guru saya dengan bukti otentik tertulis di sana. Ternyata yang mereka bawa itu jangankan perangkat pembelajaran secara komplit, daftar kelas dan daftar nilai aja tidak diisi. Saya lihat itu baru hari ini diisi, buru-buru sih. Berarti itu tujuan Pak Budi dari pertemuan kita nanti ya, Pak. Ya. Mungkin perlu panjenengan ketahui dulu, identifikasi dulu kenapa toh Bapak Ibu guru di SD Pak Budi bisa seperti itu, karena kita tahu bahwa administrasi adalah salah satu tugas pokok kita sebagai guru memang. Iya, saya secara pribadi bertanya itu ternyata Bapak Ibu guru itu beralasan bahwa sarana-prasarana yang untuk membuat perangkat pembelajaran itu tidak disediakan oleh penyedia di sekolah sebagai pemegang atau dari bos lah. Ternyata laptop, kemudian printer,
itu yang rusak juga tidak diservis. Kemudian ATK berupa apa namanya kertas HPS A4 atau F4 juga tidak disediakan. Padahal kesemuanya kan digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran, termasuk buku-buku skrip juga tidak disediakan. Itu yang menjadi permasalahan Bapak Ibu guru saya. Kenapa tidak membuat? Bukan berarti mereka malas, tapi saya hari ini pengen mereka itu ya tahu bahwa perangkat pembelajaran telah diberikan. Kalau kita membuat skala, Pak Budi, kira-kira dari angka 1 sampai dengan angka 10 ini tingkat permasalahan ini dianggap berapa? Kalau menurut saya kan beberapa guru dari 8 guru yang ada, termasuk mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama dan PJOK ini, saya menilainya baru level 5. Padahal saya ya karena apa, di situ ada tata isi dilaksanakan. Ada buku skrip itu, tapi tidak diisi. Berarti kan saya tulis tidak dikerjakan, tetapi bukunya ada. Gitu. Nah, makanya saya memberi levelnya baru tingkat nilai 5. Kalau kita lihat ini dari identifikasi Pak Didi itu ada faktor mendukung maupun faktor yang menjadi pelemah atas masalah yang timbul di sekolah Pak Budi. Mungkin bisa Pak Budi sebutkan, mungkin ada kelemahan tadi yang sudah disebutkan, tapi tentunya ada faktor penguat juga, kekuatan yang dimiliki dari sekolah untuk mencapai tujuan itu tadi apa? Sampai hari ini Bapak Ibu guru yang menggunakan alat seadanya, maksudnya ya buku-buku skrip yang kecil itu ditulis di buku skrip kecil itu untuk mengantisipasi siapa tahu di hari kemudian ada paper yang sudah diperbaiki, kemudian akan cat ulang sesuai data yang dimiliki. Untuk kelebihan Bapak Ibu guru saya, walaupun tidak ada sarana yang standar, dia tetap mengerjakan walaupun di tempat yang seperti itu tadi sederhana ya. Jadi itu sebuah kekuatan ya. Ya. Kekuatan potensi kekuatannya yang bisa nanti dimaksimalkan. Jadi dari hal-hal itu tadi mungkin Pak Budi sudah mulai membuat kerangka solusi dari permasalahan itu tadi. Ya, dari sini saya akan berniat di kedepannya ini mulai sekarang, mungkin minggu-minggu inilah laptop yang kurang mendukung akan saya perbaiki, kemudian install ulang kalau perlu, kemudian printer-printer yang memang masih bisa digunakan, insya Allah saya mendatangkan bukan servis printer, kemudian rencana akan saya alokasikan untuk pembelian ATK secara komplit supaya perangkat pembelajaran Bapak Ibu guru yang berjumlah 8 orang ini bisa ya bergantian membuat. Itu dari saya sebagai kepala sekolah baru di sana. Jadi dari kerangka solusi tadi, tindak lanjut yang jelas yang bisa panjenengan lakukan itu bisa dengan mulai dari kapan? Ya, karena ini memang membutuhkan waktu karena ya sedikitnya sarana-sarana ya kami tetap pantau setiap harinya siapa yang sudah membuat, siapa yang belum. Nanti di beberapa hari kemudian akan saya adakan namanya supervisi akademik usulan. Begitu Pak. Itu bisa dengan mulai dari kapan mungkin? Ya, setiap hari Senin insya Allah habis upacara kita adakan 10-15 menit dari satu guru atau 2 guru yang bisa dilakukan. Itu nanti sampai jangka waktu berapa mungkin? Perkiraan sampai bulan September harus selesai. September akhir? September akhir. Ya, pokoknya sampai bulan September gitu ya. Sopor-sopor tengah September selesai semua guru. Ya, itu berarti sebuah rencana aksi dari panjenengan ya, mungkin ada komitmen juga yang dibutuhkan jangka waktu tadi mungkin. Jadi memang harus ada tindakan yang jelas saya kira masalah-masalah itu bisa teratasi dengan rencana yang tepat tadi. Kemudian
komitmen yang akan panjenengan bentuk jenengan sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu atas permasalahan kekurangan administrasi tadi, komitmennya bagaimana Pak? Ya, di saya sebagai kepala sekolah itu sebenarnya kan saya pengennya ya seperti sekolah-sekolah yang lain, perangkat pembelajaran itu walaupun tidak disuruh semuanya sudah membuat, tapi karena ya kondisi seperti itu tadi, saya berkomitmen seandainya kita ada waktu ulang untuk membimbing atau mengarahkan, minimal Bapak Ibu guru mempunyai beberapa perangkat pembelajaran itu saya siap untuk memandunya, kemudian untuk memonitornya. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa saya pesan, nggak usah takut seandainya saat membuat saya kunjungi. Jadi komitmen bersama nanti ya. Terus kemudian mungkin Pak Guru juga bisa melihat mungkin pihak-pihak mana yang bisa membantu mungkin Pak dari untuk meraih tujuan itu Pak. Dari sini tentunya saya di awal tidak ada bos yang baru, itu paling utama. Karena apa, hubungannya dengan kita harus servis laptop, install baru laptop, pemberian perbaikan printer, penyediaan ATK berupa beli buku, beli buku skrip, beli apa namanya HPS 4 ataupun A4 yang digunakan untuk mencetak atau memprint out apa namanya perangkat pembelajaran tadi. Jadi yang pertama itu, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian juga komite sekolah. Akan saya ajak bersama bahwa kita ini sebenarnya satu kru yang harus bekerja sama untuk memastikan sekolah ini, terutama Bapak Ibu gurunya dulu, bersama komite. Berarti memang harus melibatkan berbagai pihak ya Pak ya, termasuk bendahara dan Bapak Ibu guru itu sendiri serta juga komite. Artinya ya dengan menjaga komitmen ini diharapkan nanti Bapak Ibu guru juga bisa muncul ide kreatifnya nih, kemudian kedisiplinannya dalam pembuatan administrasi dan menyiapkan administrasi sekolah tentunya ya. Mungkin dari sesi perbincangan ini Pak, apa yang bisa Anda dapatkan dari kita tadi ngobrol mungkin? Ya, terima kasih Pak. Ini saya dari pembicaraan atau pertemuan ini, insya Allah saya sudah tahu dan bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan potensi saya untuk memecahkan masalah saya sendiri ini dengan sharing kepada Pak Budi. Terima kasih atas bantuannya. Lain kali disambung kembali. Siap Pak Budi. Nanti kalau Pak Budi membutuhkan bantuan lagi atau teman untuk sharing cerita tentang permasalahan Pak Budi, saya siap. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak Budi, sama-sama Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Alhamdulillah Pak Budi dan Pak Budi Asmoro selamat. Praktek coaching untuk memenuhi tugas kita di modul 2.3 sudah terlaksana dengan baik. Dari penggunaan alur vital tadi, dari yang pertama tujuannya sudah kelihatan jelas, kemudian identifikasi masalah juga terus rencana aksi sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak kita dan Pak Budi Asmoro dalam kegiatan coaching itu, dan tanggung jawabnya juga sudah. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya yaitu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah Pak Budi sebagai coach dan Pak Budi Asmoro sebagai coaching telah melaksanakan praktek coaching ini. Yang pertama, tadi kompetensi coaching yang ingin Pak ditingkatkan tadi yaitu mendengarkan dengan rasa. Dalam coaching ini dalam kegiatan coaching ini apakah sudah dirasa terlaksana oleh Pak Budi? Ya, baik, tadi selama melakukan coaching terhadap Pak Budi Asmoro sebagai ujinya, saya merasa saya sudah secara maksimal mendengarkan dengan rasa tadi, dengan resif, yaitu saya menerima semua jawaban dari Pak Budi Asmoro sebagai uji. Kemudian saya juga memberikan apresiasi atau mengapresiasi dari jawaban-jawaban Pak Budi.
yaitu dengan memberikan jasa pastel, mengangguk maupun berbagi itu, dan saya rasa itu sudah terpenuhi, termasuk juga apresiasi dalam bentuk non verbal, dalam bentuk verbal itu saya rasa sudah tercukupi Pak. Kemudian untuk summary atau ringkasan, saya juga dengan catatan-catatan kecil saya mencatat tentang kalimat atau kata-kata ini yang diungkapkan oleh Pak Budi sebagai kunci. Kemudian saya juga bertanya dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup Pak. Namun demikian mungkin masih banyak kekurangan dan kekeliruan tentang bagaimana saya mendengarkan dengan rasa. Ini nanti akan tetap saya perbaiki di kemudian hari untuk latihan-latihan coaching selanjutnya. Pertanyaan kedua lagi Pak ya. Terus tadi spesifik utama yang ada dalam alutsista tadi yang ingin Pak tingkatkan, ingin Pak gali, yaitu tentang rencana aksi tadi ya. Kemudian mungkin apalagi yang akan Pak tingkatkan selain rencana aksi. Baik, berkaitan dengan apa yang saya ingin gali dari Uji, yang pertama ingin menggali tentang rencana aksi, yaitu tentang bagaimana Uji bisa menghadirkan ide-ide untuk pemecahan masalahnya sendiri. Namun demikian ternyata untuk rencana aksi ini juga tergantung akan tujuan dan juga identifikasi Pak. Ketika tujuan dan identifikasi ini kurang lengkap, maka rencana aksi ini pun juga saya rasa masih kurang. Jadi tetap dalam tahapan-tahapan alur tirta ini semua harus terpenuhi Pak. Mulai dari tujuan, kemudian kesinambungan. Ketika saya hanya fokus pada rencana aksi, ternyata itu juga berpengaruh juga terhadap tujuannya, kemudian identifikasi, baru ke rencana aksi, dan berakhir pada tanggung jawab tadi. Indikator ketercapaian di dalam coaching ini untuk dengan sebagai coach pribadi apa? Ya, indikator yang tadinya ingin saya capai yaitu bisa mendengarkan dengan rasa tadi. Saya kira ketercapaian saya sudah baik, walaupun mungkin masih ada kekurangan di beberapa bagian. Nah, saya lagi akan saya perbaiki nanti. Kemudian indikator yang kedua yaitu tentang bagaimana kunci dapat menemukan solusi atas masalahnya. Tadi juga bisa muncul dari ide dan rencana aksi yang telah diungkapkan oleh kunci Pak Budi Asmoro selama praktek coaching tadi. Sekali lagi selamat Pak Budi dan juga saya sendiri Pak Budi Asmoro yang sudah melakukan tugas di modul 2.3 ini tentang praktek coaching. Selamat, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Samanya.